Oke, di video kali ini gue bakal bahas sebuah iPhone XS. Pukima XS ini udah sering banget gue bahas, dan di awal tahun tuh gue udah bahas ya, di awal tahun 2025 tentang keworth-worthitan. Jadi kita nggak bakal bahas worth it terus menerus karena udah capek ya, udah bete banget gue. Tapi gue melihat dari sudut pandang ya, di market harga 2 juta 3 juta untuk beli sebuah iPhone ya, lo bisa dapat XS salah satunya. Apakah worth it itu dengan harganya, value-nya tuh ada nggak sih? Apa lu malah rugi 2 juta 3 juta untuk sebuah XS gitu? Oke, kalau dari sisi bentuk ya, XS ini udah jadul parah kalau kita bandingkan dengan iPhone yang bukan terbaru sekalipun. Contoh aja kayak iPhone Gen 13, Gen 14. XS ini kelihatan jadul sekali. Bisa dibilang udah mulai jadi bahan-bahan artefak lah ya kan. Nah, kalau dengan desain yang paling kekinian saat ini yang ada di lineup 16 itu kayak something different, another level, really change in other side to side by side. Anjas, ngomong apa gue? Karena ini XS, gue kalau comparein sama yang varian Pro-nya kayak nggak etis gitu. Dengan base modelnya aja, XS ini rasa eksklusifnya itu sudah tidak ada sama sekali ya kan. Jadi kalau lu beli sebuah XS dan lu beli itu karena ada pikiran gengsi, gua rasa otak lu kayaknya ya ada sedikit geser gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal spesifikasi, si XS ini juga dia udah berada di level yang berbeda dengan iPhone yang terbaru. iPhone terbaru itu screen to body ratio-nya lebih besar, ukurannya nggak gede-gede amat, jadi ukuran layarnya itu bisa lebih besar dengan ukuran handphone yang nggak jauh berbeda. Di sini lo bisa lihat ya, di 5,8 di XS, di 6 inci lebih di iPhone 16. Untuk performanya sendiri menurut gue ini anjir lah, meskipun sama-sama puki iPhone ya, tapi sejujurnya jangan mengharapkan XS ini layaknya kayak iPhone terbaru pada umumnya. Lo bisa lihat sendiri A12 yang ada di XS ya dengan A18 yang ada di 16, so much different. Untuk kameranya juga lo bisa lihat sendiri ya, ini di 12 megapiksel. Sekarang HP si Ipong udah mainnya di 48. So, dari apapun yang gue sebutin ini menggambarkan bahwa duit yang lo keluarin 2 juta 3 juta itu udahlah bukan yang spek klimaks ya kan. Nah, kalau kita bicara dengan HP baru, khususnya iPhone terbaru saat ini, itu benar-benar kayak lo gak bisa samakan lagi dengan XS. Jadi jangan ada tuh kepikiran di luar sana, gue keluarin duit 2 juta 3 juta buat beli iPhone, soalnya temen gue baru beli iPhone terbaru, kayaknya enak deh pakai iPhone. Nah, janganlah usamakan bos ya. Beda sekali bos ya. Dari sisi interface-nya mungkin bisa sama, lu bisa change wallpapernya. Bahkan untuk yang di luar sana yang lebih gilanya lagi, ada tuh model-model casing iPhone 16 dipindahin ke casing iPhone yang lebih jadul, banyak ya kan. Tapi jerawannya ini berbeda sekali. Kalau lu bisa beli iPhone 14, 15 sampai ke 16, lu bakal dapetin yang yang dimana tuh apapun itu yang lu lakuin tuh hampir semuanya tuh effortless, kayak satset enteng dan nikmat lah intinya. Tapi hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa lu alamin di XS yang bakal lu beli. Nah, kalau ngomongin soal display juga udah beda kasta juga. Beda kastanya mana bang? Dynamic Island ya kah? Bukan. Di sini gua nggak bahas Dynamic Island. Semua orang juga tahu Dynamic Island iPhone terbaru, Pony iPhone lama. Jadi gue nggak perlu sebutin. Tapi di sini kasta yang gue bilang, level yang berbeda tuh yang gue bilang dari sisi layarnya. Tapi bang, layarnya kan sama-sama OLED bang. Gimana sih Spooky satu ini bikin konten? Oke, gue coba jelasin dulu ya. Meskipun layarnya sama-sama OLED, layar yang ada di iPhone terbaru, iPhone 15. Gue mulai dari iPhone 13, 14, 15, 16 deh. iPhone terbaru itu needs-nya itu udah berbeda, ya kan? Tuningan warnanya berbeda, lu bisa lihat sendiri. iPhone 16 display-nya enak pol, dan kalau dibandingkan dengan iPhone XS yang meskipun layarnya sama-sama OLED, ya, menurut gue tetap berbeda jauh sekali. Tipikal iPhone XS itu tuningan warnanya itu warnanya itu lebih ke hijau-hijauan dikit lah ya. Sometimes lu ngelihat dari berbagai macam sudut itu layarnya kayak semi hijau sedikit. Nah, itu sudah diminimalisir dan tidak bakal lu rasakan di iPhone terbaru. Ya, lu bisa lihat sendiri layar iPhone 16 seendes kayak beda banget ya. Jadi kalau lu incar XS karena layar OLED ya, mendingan lu ya berobat dulu deh. Mungkin otak lu ada yang sengklek. Anjir, lebay banget sumpah gue bilangnya. Tapi intinya gini ya, kalau lu beli iPhone XS dengan
iming-iming dan beranggapan lu, wah gue pengen beli iPhone tapi gue pengennya layarnya yang udah OLED gitu. Nggak bisa nih gue pakai IPS. No, salah jawabannya. Karena layar OLED yang ada di XS itu layar jadul boy ya. Yang kayak gue bilang tadi, mulai dari brightness ya, PPI-nya ya, screen to body ratio-nya itu pas. Tapi bukan berarti itu jelek ya. Karena memang HP ini udah tuir men. Ya mau gimana gitu ya kan. Meskipun HP ini dulu jagoannya, tapi ya mau gimana, nggak semua orang itu tetap bisa menjadi jagoan neon setiap saat ya kan. Apalagi sebuah barang yang terus di-upgrade dari tahun ke tahun. Nah, yang ada di XS ini, ketika lo pakai layarnya, itu tidak jauh lebih baik ketimbang handphone Android harga sejutaan. Anjir, pedas banget nih mulut gue. Nanti gue bakal coba spill ya di video-video berikutnya lah, biar lo lebih paham. Nah, untuk kameranya, kamera yang ada di XS, menurut gue ya, secara personal gue menilai ya, sebenarnya oke gitu. Ketika lu pakai rekam video oke, cuman ada kekurangan ya ketika di background hitam ya, atau objek yang hitam dan ada sebuah objek lagi yang kontras. Kamera iPhone XS ini tidak bisa menetralisir warna dengan perfect ya. Dia hasil videonya tuh kayak kaku banget gitu. Nah, kalau masalah foto, bahkan ya kalau kita bandingkan ya dari XS ke Android lain, di harga yang sama dengan si XS ini, gue lebih milih si Android untuk urusan foto. Ada beberapa alasan, bisa gue sebutin secara simpel. Lensa lebar, mode malam, potret yang lebih perfect, dan masih banyak hal lainnya urusan perjepret-jepretan. Tapi kalau lu nanya ke gue, pengen handphone yang klimaks dari layar dan kamera, lu bisa pilih handphone yang di luar iPhone. Jujur, sejujur-jujur ya, budget 2 juta 3 juta lu tuh kayak gak dianggap Apple anjir. Kayak yang lu pakai itu sebuah barang tuir yang dimana banyak kompensasi yang bakal harus lu hadapin. Baterai boros, display yang biasa saja, kadang panas handphonenya, kadang lemot, dan lain-lain. Makanya gue lebih ngerekomendasikan Android kadang ya kan. Di sini gue ambil contoh aja Infinix Note 30 Pro. Lo dikasih layar yang 120Hz, dikasih fitur kamera yang berlimpah, lensanya ada bererotan banyak seperti ini. Ketika lo bandingkan dengan XS, emang gak masuk di otak. Yang satu Apple, yang satu Infinix pula kau bandingkan bang. Pantai kali kau bang. Oke. Dan sejujur-jujur ya, gue lebih milih XR nih yang lagi gue pegang ini ketimbang si Puki XS. Kenapa bang? Curhat sini bang kalau lu udah gila bang. Oke, gue bakal kasih tahu lagi deh. Lu ya, budget yang sama, lu mampu beli XS, lu mampu beli XR, lu mampu beli XR, lu mampu beli XS. Jadi lu pilih salah satu di mana yang lu suka. Sebagian orang yang gue tanya, penonton gue juga, komen-komen yang gue pernah balas di lalu-lalu, mereka pilih XS, alasannya simple. Karena apa? Karena layarnya OLED. Karena apa? Kameranya ada 2, XR cuma 1. Karena apa? Karena lebih mewah. Ya, lebih mewahnya betul. Yang lainnya tidak juga, ya kan? Tidak sebagus itu. Gua kasih tahu dulu. Kamera yang ada di iPhone XS itu metode model lama, dual lens tanpa lensa lebar. Gua bahkan lebih suka pakai iPhone SE 2020 atau iPhone SE 2022 ketimbang iPhone XS jauh kemana-mana. Tapi masalahnya iPhone SE Gen 1, Gen 2, Gen 3 yang terbaru sekalipun nggak cocok buat semua orang. Kenapa? Meskipun performanya bagus, layarnya terlalu kecil, baterainya terlalu kecil. Lalu opsi mereka banyak yang pindah, yang tadinya pengen beli SE malah beli XS. Padahal XS tidak seperfect itu ya. Kenapa pula bang? Gue kasih tahu lagi. XS itu banyak sekali unit-unit yang beredar, mesinnya gampang panas karena aslinya layarnya OLED diganti yang bukan OLED ya voltage-nya tidak sesuai ya kalau kita bongkar dari mesinnya. Oke, kita bicara spek simpel aja biar lo lebih paham. iPhone XS benchmarknya di 690 dan baterai cuma 2600 ya. Di harga yang sama dengan XS lo dapat lebih ketika lo beli XR. Benchmarknya performanya lebih tinggi 751 dan baterainya lebih besar sedikit dibandingkan XS. Jadi korelasinya gini, di harga yang sama mirip-mirip lah bisa gue bilang ya.
Kalau lu pilih 10R, lu dikasih baterai yang lebih besar, dikasih performa yang lebih oke, lebih jos dari si 10S itu sendiri. So menurut gue alternatif ya, saran gue buat lu di luaran sana yang ada kepikiran beli 10S, nggak usah, mendingan 10R aja. Meskipun sekalipun ya lu masih ragu, tapi ini saran dari gue sih.